الجبال أي معنى للجمال إن غدا سهل المنام. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Jus'am kembali bersama dengan Anda dalam acara Fikih Wanita. Dan masih seperti biasa, Ustadz yang bersama dengan kita dalam acara ini Ustadz Mukron Usman LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah berada di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu atau tujuan tertinggi kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita berusaha untuk suatu saat akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Bukan hanya kamu laki-laki, akan tetapi kamu wanita juga membutuhkan akan hal ini. Semua hamba-hamba Allah menginginkan untuk masuk ke surga. Lalu kemudian bagaimanakah wanita yang termasuk dalam kategori ahli surga ini? Insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Baik, kita persilakan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya. Falyatafaddal masyhuran wa ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam segmen Fikih Wanita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana ciri daripada wanita ahli surga. Tentunya setiap kita bercita-cita dan berkeinginan untuk menjadi penghuni-penghuni surga yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan, dipenuhi dengan berbagai macam kelezatan, ya. Yang kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah ya kita saksikan, tidak pernah kita dengar ya, di dunia ini. Sebagaimana dalam satu riwayat ya, bahwasanya kenikmatan yang ada di surga itu adalah kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bahwa tidak pernah dipandang dengan pandangan mata kita ya, tidak pernah terdengar pendengaran kita, dan tidak pernah terbetik ya dalam hati itu bagaimana kenikmatan surga yang Allah siapkan ya, Allah janjikan untuk mereka-mereka yang kemudian berhak ya mendapatkan surga itu. Maka para wanita juga ya punya kesempatan yang besar ya untuk menjadi penghuni surga. Di dalamnya sudah ada bidadari-bidadari ya, para wanita-wanita ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi istri ya bagi laki-laki yang beriman, yang Allah masukkan ke dalam surganya ya. Bidadari itu kalau dalam banyak ayat Al-Quran ya begitu digambarkan dengan apa, dengan kecantikan ya, dengan ya ibarat mutiara yang tersimpan dalam tempat yang begitu mulia. Dalam Al-Quran misalnya wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun ya, maka bidadari-bidadari yang bermata jeli ya, mereka itu ibarat mutiara ya, lu'lu' al-maknun yang tersimpan ya, yang tersimpan dengan begitu baik ya, tidak pernah ada yang mendekatinya, tidak pernah ada yang menyentuhnya ya. Jadi dia ibarat mutiara yang ya tersimpan dengan begitu sangat ya baik para bidadari-bidadari surga itu. Nah ini juga ya para wanita-wanita kita ya
jadilah Anda seperti itu, ya, seperti mutiara yang tersimpan, yang tiada yang menyentuh, ya, mutiara itu kecuali yang memang yang memiliki mutiara itu atau pemilik mutiara itu, ya. Sama halnya ya dengan wanita, ya, semasa Anda berada di dunia ini berusaha, ya, untuk tidak ada yang, ya, menyentuh Anda, ya, tidak ada yang memandang, ya, melihat aurat Anda, ya, kecuali adalah suami Anda. Ya, ini adalah satu hal yang tentunya sangat penting untuk kemudian diketahui oleh para wanita-wanita muslimah kita. Ya, jadi ibaratnya, ya, Anda berusaha untuk apa, ya, menjadi mutiara yang tersimpan, ya, ka'amsali lu'lu'il maknun. Ya, kalau dalam ayat yang lain, ya, disebutkan juga seperti itu. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ya. Mereka itu, para bidadari-bidadari surga itu ibarat al-yakut dan al-marjan. Ya, dia, ya, luar biasa. Bagaimana keagungan dan kehormatan yang begitu tinggi, ya, yang Allah berikan bagi wanita-wanita penduduk surga. Ya, demikian pula, ya, dalam satu riwayat disebutkan bahwa kalau sekiranya ada seorang wanita ahli surga, ya, menengok, ya, ke bumi ini, maka dia akan menyinari, ya, penduduk surga dan penduduk bumi, dan akan, ya, menyebarkan, ya, semerbak bau, ya, wangi-wangian yang begitu harum. Ya, ini luar biasa, ya, bagaimana ciri daripada atau, ya, kemuliaan yang Allah berikan bagi para wanita, ya, baik itu bidadari Allah Subhanahu wa taala ataukah wanita-wanita muslimah di dunia yang akan Allah masukkan ke dalam surga, ya. Dan tentunya memang wanita soleha, ya, yang kemudian Allah masukkan ke dalam surga itu lebih mulia, ya, dibandingkan dengan bidadari-bidadari yang Allah ciptakan, ya, untuk kaum laki-laki yang Allah masukkan ke dalam surganya. Nah, jadi, ya, penduduk, ya, atau wanita ahli surga, maka tentunya ada ciri-ciri, ya, yang sudah nampak semasa mereka di dunia ini. Ya, ada yang bisa kita lihat, ya, dari diri mereka, bahwa mereka itu adalah, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan surganya, ya. Kalau dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya sayyidatu nisa ahlil jannah arba, ya, bahwa penghulu, ya, daripada wanita-wanita surga itu ada 4, ya. Kalau dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Yang pertama, ya, Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Asia, ya, kemudian Maryam, ya, dan kemudian Fatimah. Ya, ini disebutkan dalam satu riwayat seperti itu, ya, Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Ya, jadi mereka ini, ya, tidak disebutkan apakah mereka itu yang pertama-tama akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Wallahu alam, memang tidak disebutkan, ya, secara terperinci, ya, atau secara jelas, ya, bahwa ada di antara mereka itu yang akan pertama masuk surga. Tapi kalau dari kalangan laki-laki, ya, sangat banyak riwayatnya bahwa yang pertama kali yang akan masuk ke dalam surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari kalangan para wanita, ya, memang yang cuma kita dapatkan dalam riwayat itu cuma itu, ya, bahwa ada 4 penghulu wanita ahli surga, ya. Maka, ya, kita berusahalah untuk kemudian ini para wanita-wanita ini, ya, banyak menjadi atau, ya, bertauladanlah Anda, ya,
atau apa, bercontohlah kepada 4 ini, ya. Baca sirah mereka, baca ya kehidupan mereka, baca ibadah mereka, baca ya ketaatan mereka, baca ya akhlak mereka, baca perilaku mereka, ya bagus ya para wanita-wanita muslimah, ya. Baca tentang sejarah hidup Khadijah, ya, bagaimana beliau, baca sejarah hidup Maryam bintu Imran, ya, baca, ya, baca sejarah hidup Fatimah, ya, bintu Muhammadin, baca ya sejarah hidup Asia, imra'atu Fir'aun, ya bagus itu dibaca, ya, supaya itu bisa menjadi motivasi bagi Anda untuk kemudian ya bisa menjadi wanita ahli surga, ya, karena ya keempat wanita ini sudah jelas ya mendapatkan apa jaminan langsung, ya, karena keluarnya itu dari lisan Rasulullah SAW bahwa ya mereka itu adalah sayyidatu, ya, istilahnya penghulu-penghulu, ya, para penghulu wanita-wanita ahli surga, ya, yang sangat penting untuk kemudian anda para wanita bercontoh kepada mereka, ya, bertauladan kepada keempat wanita itu, ya. Artinya kalau sudah Anda banyak mencontoh ya bertauladan kepada 4 wanita itu, ya, saya kira itu sudah menjadi modal besar bagi Anda untuk mudah-mudahan Anda bisa mendampingi mereka atau bisa menyertai mereka, bisa ikut kepada mereka, ya, untuk berada dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan saya kira ya betapa rindunya Anda ya para wanita itu untuk bisa bertemu langsung, ya, dengan keempat wanita itu, ya, bertemu langsung dengan Khadijah, ya, yang luar biasa, ya, menemani Rasulullah dalam perjuangan Islam, dalam dakwah luar biasa, ya. Anda bisa bertemu langsung dengan Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, luar biasa, ya. Anda bisa bertemu langsung dengan mereka. Anda bisa bertemu langsung dengan Fatimah, ya, dengan Asia, ya, tapi ya dengan syarat ya tentunya ya menjadi teladan atau bercontoh kepada keempat wanita tersebut. Nah, kita akan menyebutkan ya tentang beberapa ciri ya daripada wanita ahli surga, ya, yang Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang pertama adalah bahwa ciri yang pertama ya, dari wanita ahli surga adalah taat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang ya penuh dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh dengan ya ketulusan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lihatlah ya wahai para wanita-wanita muslimah kepada pendahulu-pendahulu Anda dari kalangan wanita, ya. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka satu perkara, maka mereka bersegera, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an ya ketika Allah perintahkan waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka kemudian ya menutupi ya dada-dada mereka dengan jilbab, ya, maka mereka langsung, bahkan mereka itu langsung mengambil kain, kemudian mereka robek bagian pinggirnya lalu mereka jadikan sebagai jilbab, ya, ketika turun ayat itu, ya, mereka tidak kemudian bertanya kenapa harus pakai jilbab, ya, kenapa harus tutup dada, kenapa harus tutup kepala, tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, atau tidak ada ya kata-kata yang mengatakan ya nanti ya setelah saya selesai kuliah, atau nanti setelah saya menikah, atau nanti setelah saya mendapatkan pekerjaan, atau nanti setelah saya mendapatkan hidup yang makmur, atau nanti setelah saya pulang dari umroh, atau nanti setelah saya pulang dari haji, ya, atau nanti setelah saya berumur 40 tahun, ya, atau nanti setelah saya punya anak, ya, atau nanti ya
setelah saya mendapatkan izin suami, atau nanti setelah saya, banyak ya kata-kata nanti. Ya, enggak. Para wanita-wanita pendahulu-pendahulu Anda, ya, wanita-wanita soleha, itu ya ketika ada wal yadribna bi khumurihinna la juyubihinna, langsung mereka taat. Ya, ketika ada perintah, ya. Dan hendaklah mereka ya mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada mereka, itu langsung. Ya, enggak ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, kenapa begini? Ya. Kenapa harus tutup kepala? Kenapa harus pakai jilbab? Ya. Kenapa harus pakai ya? Ini enggak ada di kalangan ya para wanita-wanita pendahulu Anda. Memang mereka ya salah satu hal yang kemudian menjadikan mereka itu sebagai penduduk surga adalah itu. Ya, ketaatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yang tiada tandingannya. Ya, dalam melaksanakan perintah, ya. Karena mereka tahu, ya, bahwasanya ya perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya perkara yang harus dilakukan. Ya, tanpa ada keraguan, ya. Tanpa ada tarik ulur. Ya, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Selama dia adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya mereka segera. Ya, bahkan mereka berlomba-lomba. Ya, bukan cuma segera. Namun mereka ada ya berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ya. Mereka seperti itu. Ya, luar biasa. Ya, enggak ada yang istilahnya mereka itu mau di bagian belakang. Ya. Atau di bagian akhir, tidak, tapi mereka berusaha untuk mereka lah yang terdepan. Ya, mereka lah yang pertama. Ya. Mereka lah yang paling awal itu ya. Karena ya memang mereka sudah menanamkan pada diri mereka itu. Ya, tentang bagaimana ya ketaatan itu harus ya. Apalagi kalau itu adalah perintah Sang Khalik ya. Sang Pencipta ya, yang memberikan Anda rezeki, yang memberikan Anda hidup, yang memberikan Anda harta, yang memberikan Anda ya kenikmatan, yang memberikan Anda semua ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama ya, sehingga coba ya para wanita baca itu ya dalam surah An-Nur itu ayat 31 ya, baca ya tentang bagaimana ya ketaatan yang luar biasa dari kalangan wanita ya, para pendahulu-pendahulu Anda ya, yang sangat penting untuk menjadi ya contoh ya dan tauladan Anda ya dalam mentaati ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita saksikan ya tentunya ini perlu untuk kemudian ya diluruskan ya, perlu untuk kemudian dirubah ya, perlu untuk kemudian dilakukan pembenahan ya bagi para wanita muslimah ya. Jangan sampai ya Anda kemudian ya ada kata-kata sebagaimana yang tadi kita sampaikan ya, nanti ya di waktu yang tepat baru saya ya, nanti di saat yang cocok baru saya ya memakai jilbab dan sebagainya, tidak ya. Sama dengan sholat, ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu ya, jangan ditunda ya, jangan diulur-ulur ya, segera laksanakan ya, segera lakukan ya, selama itu adalah perintah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Jadi Masya Allah ya, luar biasa bagaimana ketaatan yang begitu sangat nampak ya dari para wanita-wanita pendahulu Anda. Nah, sehingga ya ini poin yang pertama ya, yang perlu untuk diketahui oleh para wanita muslimah kita ya. Ingat, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu hal yang kemudian menjadi ciri ya, ciri utama dari penduduk ya, atau dari penduduk ahli surga dari kalangan wanita. Kemudian yang kedua adalah taat kepada suami. Nah, ini ya. Jadi ini juga ya yang merupakan salah satu ciri ya daripada wanita ahli surga. Ya. Dan
beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan tentang satu hadis ya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Idza shallaha khamsan ya. Idza shoma syahraha ya, idza ya. Kemudian apa? Dia menjaga kehormatannya ya. Kemudian dia taat kepada suaminya ya. Maka qilalaha ya udkhuli ya min ayyi abwabil jannati syi'ti, kan begitu ya, bahwa ketika seorang wanita sudah melaksanakan sholat 5 waktu ya, kemudian ya berpuasa di bulan Ramadan ya, kemudian wahafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya ya, kemudian dia taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya ya, kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Nah ini ya, salah satunya adalah ya wanita ya, yang kemudian ya menjaga ya ketaatan kepada suaminya ya, taat pada suami ya, selama ya tentunya dalam perkara-perkara yang tentunya ya tidak ya bertentangan ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ya hendaklah senantiasa seorang istri itu ya, selain dia taat kepada suaminya, berusahalah untuk senantiasa menyenangkan hati suami Anda, membahagiakan suami Anda, ya, menenteramkan suami Anda. Ya, berusahalah untuk wanita menjadi sosok yang ya dirindukan senantiasa oleh suaminya. Ya, suami ya senantiasa ada kerinduan untuk pulang. Ya, tapi ya pulangnya bukan ya jam kerja. Di jam kerja, tapi ya artinya ya ada kerinduan yang senantiasa dalam hati, dalam jiwa suami. Ya, ingin kembali bisa bersama dengan istri. Ya, kalau memang istri ya memang bisa menjadi sosok yang membahagiakan suami. Ya. Artinya ya ini saya kira salah satu ya modal utama ya. Satu hal ini saja kalau dilakukan oleh seorang istri ya, oleh seorang wanita taat ya kepada suami, itu ya akan mempercantik ya wanita itu di hadapan suaminya. Ya, akan memperindah ya wanita itu di hadapan suaminya. Ya. Sekiranya ya tidak membutuhkan ya resep-resep kecantikan yang lainnya, maka sudah cukup itu. Ya, ketaatan dia kepada suami itu sudah menjadi resep kecantikan yang ya tiada tara. Ya, yang tidak tertandingi nilainya. Ya, yang tidak bisa dibeli dengan harta. Sekiranya ya wanita itu menjadi sosok ya yang mutiah ya, yang betul-betul taat ya, terutama kepada suami ya. Makanya ya, seperti lihatlah Khadijah radhiyallahu taala anha, dia adalah seorang wanita yang begitu luar biasa ya, ketaatan beliau kepada suami ya, sehingga beliau kemudian mendapatkan pujian ya, mendapatkan pujian karena ya salah satu ya apa namanya sifat beliau ya, yaitu ya wanita yang begitu taat kepada suami ya, wanita yang menjaga kesucian dirinya ya, karena memang dalam hadis itu dua yang paling ya sangat urgens ya dari seorang wanita. Yang pertama itu adalah menjaga kesuciannya ya, menjaga kehormatannya ya. Ini juga salah satu hal yang menjadi modal utama bagi seorang wanita, mampu menjaga ya kesuciannya ya, mampu menjaga kehormatannya ya.
Coba kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Di zaman itu ya zaman yang penuh dengan fitnah. Ya. Zaman yang banyak sekali ya wanita-wanita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan keji. Ya. Kalau kita baca dalam sejarah ya bagaimana keberadaan ya bangsa Arab sebelum Islam itu masuk, itu kan luar biasa. Jenis-jenis pernikahan yang bermacam-macam ya. Banyak macam jenis-jenis pernikahan. Namun kita lihat ya Khadijah ketika itu menjadi sosok wanita yang suci, ya, menjadi sosok wanita yang bersih, yang menjaga kehormatannya. Ya, ini Khadijah. Ya. Bahkan ya sekalipun beliau 2 kali menjadi seorang janda, namun ya itu tidak menjadikan beliau menjadi wanita yang ya kemudian tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga kesucian. Ya, tapi luar biasa. Nah, ini saya kira juga menjadi ya toladan yang penting bagi para wanita muslimah kita untuk ya membaca ya tentang bagaimana ya sejarah hidup daripada Khadijah radhiyallahu taala anha ya yang menjaga kesucian, yang menjaga kehormatan dikala kerusakan begitu ya menyebar begitu banyak, namun dia tampil menjadi sosok wanita yang mampu ya, untuk menjaga kesucian tersebut, untuk menjaga kehormatan tersebut. Nah juga ya beliau adalah wanita yang taat kepada suami. Bahkan ya beliau adalah wanita yang kaya raya, ya saudagar yang ya begitu ya beruntung. Ya. Selain itu juga wanita yang cantik, wanita yang terhormat, terpandang. Namun ya beliau kemudian menjadi seorang wanita yang begitu taat kepada suaminya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan ya harta beliau itu habis dalam ya dakwah dan perjuangan. Ya, beliau ya berikan, infakkan ya, untuk Islam, untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena begitu ya taatnya, ya sehingga ya saya kira tidak pantas ya bagi para wanita itu apa ya istilahnya memperlihatkan diri ya kepada suami mungkin lebih tinggi atau mungkin apa ya seakan-akan menyombongkan diri di hadapan suami ya sekalipun misalnya apa suami Anda itu ya mungkin dari keluarga yang tidak selevel dengan keluarga Anda ya atau mungkin apa ya suami Anda itu mungkin ya dari status sosial mungkin lebih rendah dari Anda ya dari materi mungkin juga suami lebih kurang dari Anda ya namun atau mungkin juga dari sisi kedudukan ya kan biasa aja ada apa namanya ya ini sudah tentunya takdir Allah Subhanahu wa taala ya kalau misalnya seorang laki-laki dari ya dari kalangan ya mungkin orang biasa-biasa saja ya artinya sederhana dalam kehidupannya kemudian ya dipertemukan oleh Allah dengan wanita yang mungkin dari sisi harta banyak keluarga yang itu jangan sampai ya Anda kemudian menyombongkan diri di hadapan suami Anda ya jangan sampai dengan kedudukan itu Anda yang merasa lebih tinggi dari suami Anda, jangan sampai ya karena ya setinggi-tingginya kedudukan Anda di hadapan suami Anda maka Anda harus menjadi wanita yang taat kepada suami. Nah ini ya 2 masih ada beberapa ya dari apa ciri wanita ahli surga. Mudah-mudahan masih bisa ada kesempatan kita menyebutkan tentang beberapa ciri itu. Allah taala alam. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang telah menyimak tadi penjelasan tentang bagaimana wanita atau ciri wanita ahli surga, ya silahkan yang ingin bertanya lewat layanan SMS atau telepon di 082 393 111 123. Tentunya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.
Baik pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah masuk di sesi kedua, sesi tanya jawab. Seperti yang kami sampaikan tadi, bagi yang ingin berpartisipasi silakan lewat layanan SMS dan nomor telepon yang telah kami sebutkan. Dan kami berharap pertanyaannya seputar dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu wanita ahli surga. Namun sebelum kita membacanya SMS, sebagaimana pekan lalu ada janji kami ya, ada salah seorang ibu yang bertanya, 2 pertanyaannya namun waktu yang membatasi kita. Ya, pertanyaan yang keduanya Ustadz ini, biasanya kan kalau seorang perempuan ya ketika diajak oleh suaminya lantas kemudian perempuan itu tidak mau diajak, maka tentu perempuan itu dikatakan berdosa. Nah, bagaimana jika sebaliknya ini Ustaz? Ya, seorang istri yang meminta kepada suami, lalu kemudian suami yang tidak mau ya. Iya. Bagaimana ini Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Ya, memang itu khusus untuk wanita yang menolak ajakan suami. Oh, khusus. Ya, maka malaikat akan melaknat wanita itu sampai datangnya waktu subuh. Ya, ketika seorang suami meminta kepada istri, maka istri menolak ya, dia akan mendapatkan laknat ya dari malaikat. Adapun kalau seorang istri yang meminta ya, mengajak kepada suami dan suami menolak, ya maka ya tentunya tidak sebagaimana yang ketika wanita itu menolak atau istri itu menolak. Iya. Namun tentunya ya perlu untuk melihat ya keadaan kondisi ya. Yang pertama mungkin suami dalam keadaan yang kurang ya fit atau kurang baik ya, mungkin capek ya suami atau mungkin lagi ada ya sedikit masalah mungkin dengan pekerjaan dan sebagainya, atau ya mungkin banyak hal yang perlu untuk dicermati oleh seorang istri, misalnya ketika mungkin terulang beberapa kali mungkin suami menolak ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya bagi seorang istri ya mungkin alangkah baiknya juga bagi Anda ya para istri itu ya mungkin juga istilahnya ya melihat pada diri Anda ya. Artinya mungkin ada hal-hal yang tidak membuat suami itu tertarik ya. Artinya ya makanya memang salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang istri itu ya berhias untuk suami. Ya, memakai ya pakaian yang ya istilahnya bisa memberikan suasana yang yang indah untuk suami Anda. Itu sangat penting. Ya, berhias karena memang ya wanita itu ya ketika dia berhias memang untuk Allah dan untuk suaminya saja. Iya, jadi seperti itu. Nah, itu yang sangat penting juga itu. Iya. Sama dengan barang ya, barang. Kalau dia cantik ya, itu ya capek pun kita akan ya tertarik dengan barang itu. Ya. Dalam keadaan mengantuk pun kita mungkin ya ya tertarik dengan barang tersebut. Ya, maka demikian pula wanita. Ya, Anda ya itu identik dengan kecantikan. Ya, wanita itu identik dengan keindahan. Ya, sampai juga masalah ya ini juga perlu ya mungkin tidak mengapa kita sampaikan. Ya, misalnya ruangan kamar Anda ya kayaknya perlu untuk misalnya diperindah. Disuasanakan dengan suasana yang romantis dengan warna-warna yang jadi ya ini la haya'u fiddin, tidak ada malu dalam perkara-perkara agama, perlu untuk disampaikan. Karena memang ya masalah ranjang ini atau masalah hubungan suami istri ini memang terkadang ya banyak ya permasalahan rumah tangga itu dari perkara ini, dari masalah ini.
Ya, sehingga ya, nah tentunya ya, urusan bagaimana memperindah ruangan, Iya. ya, modifikasi, ya, Iya. tempat, ya, Iya. tidur dan sebagainya. Saya kira itu, Iya. ya, itu urusannya wanita, Iya. ya, karena memang identik dengan keindahan, identik dengan kecantikan. Iya. Ya jadi, ya saya kira ini ya, apa, Iya. Anda ya para istri, ya, Iya. berhiaslah, berdandanlah, Mhm. ya. Nah, Mhm. contoh misalnya, bagaimana kalau suami punya daya tarik kepada Anda, kalau ya, Iya. suami pulang kantor, pulang Iya. kerja, lalu ya, Acak-acak. mendapati suaminya, Iya. yang mendapati istrinya dalam Iya. ya keadaan yang tidak, istilahnya Iya. tidak apa, tidak menarik. Jadi Ya. harus dipersiapkan Wah, ketika iya. mengetahui bahwa suami akan datang. Iya, jadi seperti itu. Apalagi kalau misalnya Iya. apa, Anda ya punya keinginan misalnya Iya. pada suami Anda. Iya. Itu ya Anda ingat, ibarat barang tadi ya, Iya, iya. barang yang ya, Iya. ketika dia cantik, ketika dia indah, Iya. ya, mata yang lelah, ya, mata yang mengantuk itu ya akan hilang dengan keindahan yang Iya. dia saksikan itu, Baik. yang dia lihat. Jadi Iya. intinya ya tidak ada dosa Iya. bagi seorang suami yang menolak ya Hmm. apa namanya, ajakan istrinya, sebagaimana kalau Suami yang mengajak. seorang istri yang menolak ya ajakan Suami. suami akan mendapatkan laknat. Ya, kalau suami ya ndak ada dikatakan akan mendapatkan laknat Iya, iya. ketika suami itu menolak. Ya, Ustaz, baik. Saya kira seperti itu, Allahu a'lam. Ya, demikian jawab Ustaz atas pertanyaan Ibu yang pekan lalu sempat bertanya namun terpotong oleh waktu. Baik, sekarang Ustaz kita angkat dulu pertanyaan dari telepon. Silakan. Halo. Ya, baik, terputus Ustaz. Kita lanjutkan pertanyaan dari beberapa SMS yang sudah masuk. Ya. Ada yang telepon Ustaz? Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, dan minggu yang kemarin saya akan bertanya tentang 4 perkara. Dan saya tuh mendengar jawaban Bapak itu sekali, tapi semoga hari ini saya juga mau minta doanya Bapak agar saya bisa menjalani yang keempat. Yang memang saya itu berbakti pada dia, cuma kebaktian saya itu pada dia itu selalu mengatakan, ya Allah, jika ini bukan karena Engkau, saya tidak mungkin akan melakukannya. Ya, ya. Itu selalu terpaksa saya melakukannya, Bapak. Semoga Allah akan memberikan cinta di dalam hati. Dan saya mohon doanya agar saya bisa menjalani yang keempat walaupun saya berbakti, tapi kan semua itu terpaksa. Ya, baik. Baik, Ibu. Iya, sudah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu pertanyaan soal dari kita hamba Allah dari Lampung Selatan Ustaz. Mungkin bisa langsung dijawab Ustaz ya, jelas tadi. Iya. Jadi ya, memang itu adalah satu perintah, ya. Maka dalam perintah tentunya kita harus melapangkan, ya, Iya. hati kita, ya, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah perintahkan kepada istri untuk taat kepada suami, ya, Iya. harus, ya, kita melapangkan hati kita, kita buka hati kita luaskan hati kita, ya, sekalipun mungkin ada, ya, jarak, ada, ya, seperti apa, ya, mungkin tirai, ya, atau mungkin, ya, seperti mungkin, ya, ada, ya, sesuatu, ya, maka harus, ya, dalam Al-Quran sangat jelas, ya, bahwa maka nali mu'min wala mu'minatin, ya, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak pantas, ya, bagi seorang laki-laki yang beriman, ya, bagi seorang wanita yang beriman ketika telah datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, maka, ya, mereka punya pilihan yang lain. Ya, sama halnya dengan pernah kita menceritakan tentang bagaimana
Rasulullah menjodohkan ya anak tiri beliau ya Zaid bin Harisah dengan salah seorang wanita dari keluarga beliau ya Zainab bintu Jahshin ya yang pada awalnya Zainab menolak ya. Dia mengatakan la ardah li nafsi, saya tidak ridho untuk dia itu menjadi suami saya ya, karena memang beda status ya. Selain itu ya memang juga Zainab ya tidak cintalah ya kepada Zaid bin Harisah ketika itu ya. Mungkin ya banyak sebab-sebab juga kenapa beliau tidak cinta. Cuma ya ketika itu ya Rasulullah minta ya supaya beliau ya menikah dengan Zaid bin Harisah, karena memang Zaid ini punya istilahnya punya kedudukan lah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau sangat cinta kepada Zaid bin Harisah ya, bahkan beliau sempat ya memberi nama dengan Zaid bin Muhammad ya. Nah, pada awalnya, namun ketika Zainab mendengar ayat ini ya, wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin ya idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, maka Allah dan Rasulnya itu mengalahkan itu semua perasaan-perasaan ya yang ya ada dalam hati, perasaan tidak suka itu akan kalah dengan ya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Perasaan tidak cinta itu akan kalah. Nah, jadi memang ya perlu untuk Anda ya ukhti ya, mudah-mudahan Anda diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan ya menjalani kehidupan Anda bersama keluarga Anda, dan yakinlah ya selama Anda taat kepada suami Anda ya dalam urusan-urusan yang baik, dalam perkara-perkara yang baik, maka insya Allah Allah akan menjadi penolong bagi Anda ya. Allah akan ya bantu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, siapa yang bertakwa kepada Allah ya maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari semua urusan, dari semua perkara ya. Selama apalagi ya kalau misalnya suami Anda adalah orang yang baik ya, laki-laki yang soleh ya, maka berusahalah ya. Insya Allah ada hikmah besar di balik dari apa yang sekarang Anda alami, apa yang sekarang Anda rasakan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taati. Ini banyak-banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak meminta kepada Allah ya. Dekat kepada Allah, laksanakan ibadah ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi pintu ya kebahagiaan Anda. Wallahu a'lam. Baik, syukran atas jawabannya Ustaz dari pertanyaan saudari kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kebaikan kehidupan selanjutnya. Kita melangkah dulu pertanyaan selanjutnya Ustaz, meskipun ada penelpon yang masuk. Ini dari hamba Allah yang ada di Bantaeng ini Ustaz, Sulawesi Selatan ya. Bagaimana jika ada seorang perempuan yang sudah melakukan 4 hal ini ya. Lalu kemudian masih ada aktivitas lainnya yang suka ngerumpi dan gosip-gosip ini Ustaz. Ya. Bagaimana pengaruh dari 4 hal ini terhadap perbuatannya ini yang satu, dan apakah bisa masuk surga dengan wanita yang seperti ini? Apakah ada hubungannya memang ya dari pengaruh 4 ini sehingga kemudian seseorang tidak bisa bergosip ya? Apanya yang salah di sini katanya Ustaz? Ya, syukran. Jadi tentunya ya dalam hadis yang tadi ya kita sudah sebutkannya, idza shalla khamsaha shamat syahraha ya, wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Memang ya seperti itu, bahwa kalau dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di Ramadan ya, kemudian menjaga kehormatannya, kemaluannya ya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana dengan ya tadi ya, seperti ghibah dan ya mungkin apa ya, membicarakan aib saudara. Nah, maka tentunya ini ya perkara yang tentunya ya jangan dipandang enteng. Perkara ghibah seperti itu. Ya makanya dalam suatu riwayat ya disebutkan bahwa ya ketika Rasulullah melewati ada 2 kuburan ya, kemudian mengambil 2 pelepah kurma, kemudian beliau tancapkan di kedua kuburan itu
ya, kemudian berkata Rasulullah bahwa kedua penghuni kuburan ini diazab bukan karena dosa besar yang mereka lakukan, ya, tapi karena dosa kecil yang mereka sepelekan, ya. Yang pertama tidak menjaga kesucian dari air kencing, ya. Yang kedua, ya, sering, ya, menyebarkan, ya, fitnah dengan kata-kata, ya, membuat orang berselisih, membuat orang, ya, berkelahi dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan, ya, ini ya, para wanita ini perlu untuk menjaga lisan, ya, dari kata-kata misalnya, ya, ghibah dan sebagainya. Ya, dan, ya, dalam ciri, ya, wanita-wanita yang solihah itu, ya, salah satunya adalah itu tadi, ya, menjaga lisan, ya, kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam, ya. Kemudian wanita juga, ya, bagaimana bisa menjaga lisan itu, ya. Jadi, ya, dia akan menjadi dosa yang kapan, ya, itu tidak dihilangkan, ya, itu akan menjadi besar, ya, itu akan menjadi besar. Dan tentunya, ya, kalau dia tidak bertobat dengan dosa itu, ya, maka Allah akan azab dia, ya, Allah akan azab, ya, ketika dia tidak bertobat dari dosa ghibah, ya, dari gosip, ya, dari, ya, membuka aib saudaranya, ya, apalagi menyebarkan, ya, aib saudaranya yang mungkin sebagiannya tidak benar, ya, jadi itu akan menjadi dosa, ya, dan itu kalau dilakukan terus-menerus, ya, itu bisa menjadi penyebab terputusnya silaturahim. Ya, dalam satu hadis disebutkan, la yadkhulul jannata qati, ya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, ya. Orang yang memutuskan silaturahim itu, ya, sama halnya, ya, gosip dan menyebarkan aib yang tidak benar, yang tidak betul, itu jangan, iya, itu bisa menjadi penyebab pintu untuk terputusnya silaturahim, untuk berkelahinya, ya, orang yang berkeluarga, ya, berkelahinya suami istri, ya. Apalagi kalau misalnya, ya, gosip itu ditujukan kepada suami istri yang, ya, sedang menikmati kehidupan yang bahagia, lalu disebarkanlah gosip itu bahaya, ya, itu bisa menjadi penyebab, ya, terputusnya silaturahim. Ya, jadi tentunya tetap, ya, bagi seorang wanita yang ketika dia sholat 5 waktu, yang sebenarnya sholat ini akan menjaga sebenarnya, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sebenarnya menjaga, ya, namun ya begitulah, ya, sebagian, sebagian memang begitu rajin taat dalam sholatnya, tapi ya, yang lain-lainnya masih belum bisa dijaga, seperti lisan masih belum bisa dijaga. Ya, saya kira, ya, tetap dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, tentunya dia akan diazab dengan dosa itu selama dia tidak bertobat, ya, dari dosa tersebut. Allahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas pertanyaannya, jawabannya dari pertanyaan saudara kita di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah ini, iya, kalau seorang perempuan yang sudah berzina, iya, kemudian diancam dengan dosa yang besar, tapi bagaimana jika seorang yang pernah berprofesi sebagai pelacur, Ustaz, terus kemudian dia bertaubat, apakah dia bisa masuk surga, Ustaz? Ya. Ya. Jadi ada kisah, ya, seorang wanita penghibur, ya, yang kemudian, ya, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah masukkan dia ke dalam surga, ya. Sama halnya dengan pembunuh 99 jiwa, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, ya, masukkan dia ke dalam surga. Maka tiada pun dosa, ya, tiada satupun dosa, ya,
selama dia beristighfar, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya Allah akan ampuni dia. Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Kesyirikan. Ya, karena memang syirik itu dosa yang tidak ditampuni. Kalau dia tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Jadi wa yaghfiru duna dzalika. Dan Allah ya mengampuni selain daripada dosa syirik itu. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, jadi dosa besar itu ya seperti perzinahan, ya. Ini kan masuk dosa besar. Ya, membunuh itu masuk dosa besar. Maka ya selama dia bertobat kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah ampuni, ya, dan semua itu kembali kepada Allah. Ya, kalaupun Allah akan mengampuninya, itu ya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan kalaupun Allah ya tetap mengazabnya, ya tentunya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun ya secara umum orang yang bertobat, ya seorang non muslim saja, seorang penyembah berhala saja, ya ketika dia bertobat masuk Islam, maka ya semua dosa-dosanya di masa lalu itu akan terhapus. Ya, al-Islam yadhubu ma qablahu. Islam itu menghapuskan ya semua dosa-dosa masa lalu kita. Ya, ketika kita ya berislam, ya. Dosa apakah yang besar dengan ya menyembah pohon, menyembah patung, ya, kemudian bertobat, ya. Berzina itu masih di bawah daripada dosa itu, ya. Berzina itu ya mungkin masih lebih kecil dibandingkan dosa orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kapan dia bertobat, dia masuk Islam, ya, demikian pula, ya, maka ya bersegeralah untuk bertobat dari dosa ya zina, dosa minum khamar, dosa melacur, ya, membunuh dan sebagainya. Berarti tidak diulangi, Ustaz, ya? Ya. Taubat nasuha. Jangan diulangi lagi. Ya. Kalau diulangi lagi ya itu bukan bertobat itu. Ya, baik. Itu istilahnya mempermainkan. Iya. Ya, baik. Satu lagi pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pertanyaan salah seorang ya bapak kita tentang surah An-Nur, Ustaz, ayat 31 tadi, tentang bagaimana kemuliaan bagi seorang wanita yang bercadar, melakukan berjilbab. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya hukum cadar ini, Ustaz, bagi seorang perempuan ini? Ya, apakah memang dan kapan saatnya dia wajib bercadar, atau memang sudah kewajiban, atau bagaimana, Ustaz? Ya, saya kira untuk pembahasan seperti ini ya mungkin di segmen ditanyakan di fikih ibadah. Ya. Namun ya secara umum ya bahwasanya memang ada perbedaan, ada yang mewajibkan, ada yang memandang itu sesuatu yang tidak sampai pada tingkat wajib. Ya. Namun ya kalau kita lihat memang wajah itu ya dia ya saya kira laki-laki yang normal itu akan ya merasa bahwasanya memang dari wajah itu bisa melihat ya fitnah itu sangat besar. Ya, dan memang ya untuk menutup semua celah-celah terjadinya kemaksiatan itu memang harus dilakukan. Ya, satu zari'ah artinya menutup ya semua pintu-pintu untuk terjadinya kemaksiatan. Ya, saya kira ya wajah ini ya, luar biasa. Ya, saya kira seperti itu, Allahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz, syukran atas jawabannya dari pertanyaan Bapak kita, Pak Nansib yang ada di Sumatera Selatan. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada penelpon yang masuk, kemudian SMS masih banyak yang belum sempat kami bacakan. Kami mohon maaf atas keterbatasan waktu yang tersedia, dan insya Allah mudah-mudahan pada program berikutnya kita bisa bertemu kembali. Pemirsa Umat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda seorang wanita yang mengidamkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga itu bukanlah barang yang murah, akan tetapi barang yang sangat mahal, dan tentunya untuk meraihnya dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Dan diantara hal yang bisa dilakukan adalah
seorang wanita yang apabila telah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang ketiga bagi Anda wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, kesuciannya, dan yang keempat adalah wanita yang senantiasa taat kepada suaminya, maka mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada Anda untuk kemudian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya Jus'am bersama dengan Ustadz Mukran Usman LCMHI Hafizahullah taala mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang sempat berpartisipasi dalam acara kita, program wanita, dan insyaallah sampai bertemu kembali dalam acara berikutnya insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.